Shalom saudara-saudaraku. Di sini saya mau menyampaikan pesan Tuhan pada kita semua yang terambil dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumahnya ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah sama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayat ini menurut saya ini berbicara tentang suatu cara, ya, langkah yang harus diambil, ya, oleh pemimpin gereja atau para hamba-hamba Tuhan atau semua orang yang bekerja di ladang Tuhan atau yang terpanggil, ya, di dalam pekerjaan Tuhan. Siapapun kita, siapapun Anda di dalam gereja, asal memiliki panggilan, ya, untuk melayani Tuhan, ini yang harus dikerjakan, ya. Memikirkan bagaimana caranya supaya kita bertemu dengan domba-domba yang terhilang. Domba-domba yang tak tahu jalannya, yang tidak tahu kemana dia harus pergi, yang tersesat. Nah, dari ayat ini kita melihat di sini suatu kejadian di mana Yesus, ya, sudah menjadi kebiasaan. Di sini dikatakan, ya, di mana dia bertemu dengan orang-orang berdosa. Bertemu dengan orang-orang berdosa. Makanya dikatakan di sini ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang biasa datang kepada Yesus. Biasa berarti bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, ya, biasa bertemu dengan Yesus. Lalu orang-orang yang merasa dirinya rohani ini tadi, ya, orang-orang yang merasa dirinya rohani, mungkin ahli-ahli kitab, ya, kalau sekarang ini mungkin orang-orang yang tahu firman Tuhan, ya, mengerti tentang firman Tuhan, itu melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus ini, menurut mereka agak aneh. Kenapa Yesus ini, ya, duduk bersama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, ya, dan yang lain-lainnya. Bahkan di sini ada sesi tanya jawab yang dilakukan oleh Yesus. Lalu Yesus mengasih satu perumpamaan. Adakah di antara kamu, kalau ada di antara kamu yang memiliki 100 domba, yang satu hilang, ditinggalkan yang 99 dan dia mencari satu yang hilang. Nah, pertama dia cari, ya, ada tindakan daripada, seharusnya ada tindakan yang perlu kita teladani, kita sebagai, ya, tokoh gereja, kita sebagai pemimpin gereja atau sebagai pelayan, ya, kita harus melakukan seperti perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya. Nah, mencari, pergi keluar, menemukan metode sehingga kita bertemu dengan orang-orang berdosa. Nah, lalu kemudian membawa mereka kepada rumah Tuhan. Di sini dikatakan, di sini orang berdosa itu, ya, domba-domba itu tadi dipikul. Ya. Nah, orang-orang berdosa tadi dipikul dan domba-domba Tuhan tadi
domba-domba tadi yang tersesat tadi dipikul, ya, dan dibawa ke kandang. Dari hal ini ada tiga hal pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa gereja itu harus turun ke jalan. Bagaimana caranya bertemu dengan orang-orang berdosa? Karena gereja ini kaya. Gereja kaya, ya. Gereja memiliki uang, ya, untuk biaya operasional mencari domba-domba yang tersesat itu tadi. Jadi gereja harus bertobat. Gereja harus menemukan metode bagaimana bertemu dengan orang-orang di jalan. Melalui program-program apa? Program-program LSM kah? Atau program-program pelatihan kah? Atau program-program sosial kah? Yang secara kontinu dilakukan. Dan ini memang perlu dana, perlu biaya. Tetapi sudah ada 99, ya tadi, gambaran ini tadi, domba yang di kandang ini tadi, untuk membiayai. Karena domba-domba yang 99 ini menghasilkan bulu, menghasilkan susu, menghasilkan daging. Jadi sudah sepatutnya, ya, jemaat yang dikatakan jemaat yang mandiri, ya, jemaat yang sudah sanggup membiayai kehidupan operasional daripada gereja itu tadi, sudah sepatutnya itu memiliki program jangan lagi ke dalam, ya. Program-program ke dalam hanya memuaskan itu tadi, keinginan kita, keinginan, ya bisa dikatakan keinginan logika kita, ya, keinginan pikiran kita, keinginan hati kita dengan program-program di dalam itu tadi. Nah, tapi tindakan-tindakan yang keluar itu kita tidak buat apa-apa gitu kan. Nah, ada banyak, bisa banyak di gereja itu, banyak potensi, banyak sarjana, ya, kalau kita gereja di kota. Banyak orang-orang yang memiliki kompeten, yang berkompeten, yang memiliki kompetensi, banyak di situ. Ya. Gereja harus memikirkan dengan dana yang ada, dengan SDM yang ada, ya, itu membuat satu metode, membuat satu langkah-langkah penjangkauan jiwa-jiwa. Sehingga kita bisa bertemu dengan jiwa-jiwa itu dan mulai mengajari mereka, memuridkan mereka. Ini kan proses menyelamatkan ini kan biayanya banyak. Biayanya banyak ini kan. Saya sangat kasihan sekali kadang-kadang lihat penginjil itu, ya, makan untuk susah. Mereka punya kemauan tapi mereka tak punya dana bahkan untuk ongkos, ya. Nah, tapi gereja itu diam-diam saja, ya. Gereja-gereja itu diam-diam saja, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, ya, yang mengaku pendeta besar, yang jemaatnya ribuan orang itu diam-diam saja. Nah, bahkan mereka hanya menghabiskan, yaitu tadi, persembahan-persembahan umat itu untuk kepentingan diri mereka sendiri, kepentingan keluarga mereka sendiri, tanpa memikirkan jiwa-jiwa yang di luar itu tadi. Satu orang loh, satu orang, ya, diselamatkan di sini, ada sukacita besar di surga. Nah, jadi ini coba ini menjadikan renungan bagi gereja-gereja. Ya, gereja harus menemukan langkahnya dan memakai seluruh kemampuan untuk memikul beban Tuhan itu tadi, keinginan Tuhan tadi, memikul keinginan Tuhan itu tadi, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Di mana dalam penyelamatan jiwa-jiwa itu memiliki proses yang sangat panjang, ya. Tidak cukup hanya satu hari di Injil terus kemudian dia ke gereja, tidak bisa. Kita harus membimbing dia, menuntun dia sampai menjadi domba yang mendengar suara gembalanya. Siapa gembalanya? Gembalanya itu Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi gereja-gereja harus bertobat. Gereja-gereja harus memulai suatu misi. Ya, misi itu membawa sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu. Ya, jadi misi itu bukan mau memperbesar kerajaan kita. Misi itu adalah memperbesar kerajaan Tuhan. Jadi gereja-gereja harus bertobat. Ya, pendeta-pendeta yang memiliki umat banyak coba memikirkan, mengenal hati Tuhan. Ini hati Tuhan sebenarnya, mencari domba-domba yang terhilang itu tadi.
maka kau akan mendapat pujian dari Tuhan. Ya, kau akan mendapat pujian dari Tuhan. Ada sukacita besar ketika satu jiwa diselamatkan. Saudara bisa lihat channel-channel saya, Jack Channel. Saudara bisa lihat apa yang saya kerjakan. Ada begitu banyak upaya. Ya, saya sendiri sebagai seorang gembala, di mana memimpin umat yang orang-orang rata-rata kelas bawah itu, ya, bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, ya, harta, tetapi juga pikiran. Nah, kita kadang-kadang yang masuk dalam pelayanan-pelayanan di sini harus sambil bekerja kita untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri dan kebutuhan pelayanan operasional kita harus sambil bekerja. Supaya apa? Nah, supaya pekerjaan Tuhan ini bisa berlanjut. Nah, apalagi kita yang sudah memiliki berkat lebih yang diberikan Tuhan, sudah harusnya, ya, kita jangan duduk manis diam di laptop kita, duduk manis diam di kantor kita dengan AC. Saudara harus turun ke jalan. Ya, itu tugas saudara, itu tugas kita sebagai hamba Tuhan, turun ke jalan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena itu yang sukacita besar. Ya, jadi jangan karena umat kita sudah besar, sudah cukup tugas kita. Nah, tidak. Yesus, dia sebagai Tuhan, dia turun ke jalan. Walau dia bisa tinggal perintah-perintah, tapi dia turun ke jalan. Ada waktunya pendeta-pendeta besar itu harus turun ke jalan. Jangan di dalam gedung menjadi seorang motivator. Nah, harus turun ke jalan. Nah, jadi gereja harus bertobat. Mari saudaraku, saya mengajak, ya, supaya kita terus bermisi. Ya, untuk saat ini karena begitu banyak jiwa-jiwa. Nah, ajarkan umat saudara bermisi. Nah, karena dengan mengajarkan mereka, ya, pekerjaan Tuhan akan lebih luas lagi. Anggota saudara yang memiliki perusahaan, supaya mereka mempedulikan karyawan-karyawan mereka, khususnya umat-umat Tuhan. Perhatikan mereka, bagaimana melalui hidup saudara, ya, Anda seorang pemimpin di perusahaan, kalau Anda berkata, apapun Anda katakan, karyawan Anda pasti dengar. Ya, ingat, orang miskin akan melihat Tuhan dari orang kaya yang mengenal Tuhan. Orang kaya akan melihat Tuhan apabila dia terjun ke lapangan dan melihat, ya, jiwa-jiwa itu tadi yang di lapangan itu membutuhkan pertolongan. Ya. Bagi misi saya katakan 50.000 itu sangat berharga. Tetapi bagi kegiatan di dalam gereja 5 KKR, seminar, 50 itu tidak ada artinya. Tapi bagi seorang misi 50 itu sangat besar harganya. Dengan 50.000 dia bisa menyelamatkan satu jiwa. Dengan 50.000 dia bisa menyampaikan kabar baik untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan naik sepeda motor. Itu pesan Tuhan bagi kita semua yang terpanggil di dalam ladang Tuhan. Amin.